Ya, terima kasih Osaka, obrolan santai keluarga untuk malam hari ini kita boleh bertemu bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Baik, bentar, saya atur dulu. Oke, bisa jelas ya? Puji Tuhan, kita bersyukur karena dapat kesempatan untuk belajar bersama-sama. Tema kita dari 2 Timotius 1 ayat 5. Ini tema kita. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita melihat bersama-sama yang di Facebook, Instagram, TikTok bisa jelas suara saya. Ya, puji Tuhan. Tema yang diberi oleh Osaka, obrolan santai keluarga Allah, tentang Eunike dan Lois apa tadi, dewasa apa? Berkarakter. Senior berkarakter dewasa. Oh, senior berkarakter. Betul. Nah, kita baca dulu ayatnya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, kita belajar dari ayat ini melihat latar belakang. Jadi begini, waktu itu Paulus itu terheran-heran, terkagum-kagum dengan Timotius. Ya, perhatikan. Paulus ini terheran-heran, terkagum-kagum dengan Timotius. Dalam sejarah gereja perjanjian baru, maka Timotius ini hamba Tuhan, gembala, rasul, penginjil yang termuda. Catat, yang termuda. Nah, saya nggak diceritakan dengan jelas di mana dan dalam waktu apa Paulus ini ketemu Timotius. Itu nggak dijelaskan. Kalau saya yang belum tahu dan ada yang tahu, tolong beritahu, saya mau belajar. Nah, Isman, apa kabar? Lama ini nggak ketemu kamu. Nah, ketika Paulus melihat hidup anak muda ini, dia terheran-heran. Ya, apalagi zaman itu kan belum ada sekolah teologi, belum ada sekolah Alkitab. Pasti Paulus menanyakan, dari mana kamu bisa punya karakter seperti ini? Masih muda, tapi sudah punya hati melayani. Nah, nggak diceritakan juga, tapi Paulus nulis di suratnya yang kedua. Berarti Paulus pasti pernah ketemu omanya Timotius dan ketemu mamanya. Maka itu ditulis, ternyata iman yang aku lihat di dirimu sekarang, nak, itu aku temukan di nenekmu. Dan juga aku lihat di ibumu, mamamu. Wih, luar biasa. Isman, anakmu 2, cucu papa 2 dari kamu. Ini saya ngomong pada anak saya ini. Semua kita harus memiliki istilah tema yang dipakai oleh Osaka malam ini, senior berkarakter. Ya, saudara, senior berkarakter itu artinya
kita ini disebut senior setelah umur kita di atas kepala 5. Itu namanya senior. Ya, kalau di bawah kepala 5 namanya junior. Nah, Tuhan tidak mengukur kedewasaan seseorang itu karena angka umurnya. Perhatikan, Tuhan tidak menilai, mengukur keberadaan seseorang itu karena angka umurnya. Tidak. Tapi yang diukur, dinilai itu karakternya. Maaf istilah ini ya, istilah. Pernah dengar nggak ada istilah orang tua nakal? Waduh, nggak enak sekali. Kalau anak kecil nakal, oke lah. Tapi kalau orang tua nakal, ampun. Ngerti ya? Nah, kalau tema kita senior berkarakter, itu berarti jadi orang tua senior yang punya integritas, bisa dicontoh, bisa dijadikan teladan, bisa diikuti. Nah, itu senior berkarakter. Saudara, orang Yahudi, ya, bangsa Yahudi itu satu-satunya bangsa di dunia. Satu-satunya bangsa yang dalam sosialnya, hidup sosial mereka itu selalu dinilai dari 3 generasi. Buktinya, tidak ada bangsa di dunia yang punya istilah akulah Yahweh-nya Abraham, akulah Yahweh-nya Ishak, dan akulah Yahweh-nya Israel. Itu hanya orang Yahudi. Ini luar biasa. Pak Pendeta Freddy Ong ada? Ayo, Belum Pak hadir. Freddy ada nggak? Belum hadir, Pak. Oh, belum hadir. Oke, saya ambil contoh Bu Ayu. Maaf ini ya, saya nggak tanya langsung, cuma contoh. Bu Ayu, ini takut akan Tuhan. Ya, ini sosiologinya orang Yahudi. Lalu Bu Ayu ini punya anak namanya Yakob. Misalnya ya, saya ambil contoh. Yakob ini dididik oleh papa mamanya takut akan Tuhan. Dan Yakob betul-betul hidupnya luar biasa. Lalu suatu hari Yakob ini menikah. Punya anak Deborah. Misalnya, saya ini contoh saja ini ya, untuk mempermudah konsep senior berkarakter. Wah, dari Bu Ayu sampai ke Yakob, sampai Deborah, mereka ini 3 generasi yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Lalu masyarakat yang ada di sekitar keluarga Bu Ayu ini melihat 3 generasi ini hidupnya yang berkarakter, punya integritas. Maka masyarakat itu menyebut begini, lihat itu Tuhannya Ayub, Tuhannya Yakob, dan Tuhannya Deborah. Itu luar biasa. Lanjut, Deborah menikah dan punya anak, Yohanes misalnya. Dan Deborah bersama suaminya mendidik Yohanes ini takut akan Tuhan juga. Walaupun Ibu Ayu masih ada sampai cicitnya lahir. Dan anaknya Deborah ini dididik juga takut akan Tuhan. Maka orang-orang menyebut, ya, lihat itu, misalnya namanya anaknya Deborah, siapa itu? Yohanes misalnya gitu ya. Lihat itu Tuhannya Yakob, Tuhannya Deborah, dan Tuhannya Yohanes.
Dan itu terus berlanjut. Maka itu kenapa di 2 Timotius 1 ayat 5. Iman 3 generasi yang dimiliki oleh Ionike, omanya Timotius, dan imannya Ionike diturunkan ke Lois, mamanya Timotius. Lalu Paulus berkata, Tim, aku melihat imannya omamu dan imannya mamamu ada di hidupmu juga sekarang. Wih, ini luar biasa. Nah, seperti kami. Saya menikah dengan istri saya. Kami nggak punya anak kandung. Tapi bersyukur Tuhan berikan kami begitu banyak anak. Nah, saya tidak bisa menyebut, nggak pantas kalau saya nyebut. Tapi orang-orang nyebut. Nah, ini cuma cerita ya saudara. Saya ini sudah punya 7 cicit. Bayangkan. Luar biasa. Jadi cucu-cucu saya sudah menikah. Cucu yang terakhir menikah, bukan cucu terakhir ya. Cucu yang terakhir menikah, pernikahan terakhir cucu saya ini tanggal 11 Juli, Sabtu yang lalu. Wah, kalau nanti mereka punya anak, ya Stanley Rusli dengan Valerie, ya, maka kalau mereka punya anak, saya punya cicit yang ke-8. Luar biasa. Saya berharap mereka semua anak-anak yang Tuhan percayakan, cucu-cucu saya, sampai ke cicit, ya dididik takut akan Tuhan. Nah, ini senior berkarakter. Maka itu semua kita yang sedang belajar saat ini, ya, ayo kita mulai melihat bagaimana. Maka itu dalam Mazmur 75, kita lihat Mazmur 75, mulai ayat 1. Ya. Mazmur 75, mulai ayat 1. Judulnya kita lihat dulu. Mazmur 75, maaf. Oh, berarti saya salah, maaf. Pelajaran dari sejarah. Berarti bukan 75 ya. Mazmur berapa? Ada yang bisa menolong saya kok saya salah. Pelajaran dari sejarah. Mazmur berapa ya? Maaf saya salah. Ya. Bu Melati apa kabar? Ya. Nah, mengapa Tuhan menetapkan orang Israel harus belajar dari sejarah? Mazmur berapa ya? Ada yang bisa membantu saya? 78, coba dicek. Maaf. Pelajaran dari sejarah. Ini istri saya ngikuti ada lus? Enggak. Oh, 78. Oh ya betul, terima kasih 78. Mazmur 78. Pelajaran dari sejarah. Ya, kita baca pasal ini. Terima kasih istri saya juga bicara, Boru Sinaga juga. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah, arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Naik Phil. Enggak kebaca. Ya. Ayat 2. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami.
Oh ya betul Yudi, ini anak saya dari Lembang. Betul nak, Mazmur 78. Ya, Jona Jontor, siapa ini lupa. Ferry Gunawan, orang Sydney. Salam buat mamimu ya Fer, katamu. Ya, saya ulangi ayat 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Nah ini salah satu penyebab bahwa iman yang diturunkan dari Abraham kepada Ishak dan Ishak kepada Israel itu karena diceritakan terus. Ayat 4, kami tidak akan sembunyikan, jangan disembunyikan dari kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Yahweh dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah ini nggak boleh stop, terus diceritakan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, Israel, ya, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan atau generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir nanti bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Wih, ini seru saudara, jadi nggak putus-putus. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan, diulang lagi, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara, unik ini unik. Ya, saya itu sejak masih SMP dulu, rupanya memang Tuhan yang menyuruh ya. Maaf, saya ini sejak SMP dulu suka pelajaran sejarah. Saya nggak ngerti. Ternyata memang ini persiapan saya untuk menjadi rekan sekerja Yesus sejarah. Maka itu Tuhan memberikan saya kemampuan. Saya bisa ingat bulan, ingat tanggal, ingat peristiwa. Bukan saya yang hebat, Tuhan yang mengingatkan. Karena perintah ini. Maka itu tolong ya semua kita sesuai dengan tema ini, senior berkarakter. Ada sejarah. Sampai suatu hari bulan November tahun 85. Tiba-tiba Roh Kudus menanyakan, Daniel, mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya bingung. Tahun 85 belum ada internet, belum ada Google. Iya kenapa ya? Mau cari sejarahnya juga susah. Tapi karena Roh Kudus yang minta, ya udah saya coba cari. Ya, puji Tuhan gak lama. Sampai muncul kata dalam bahasa Inggris, sejarah itu ditulis history. Ya, saya dijabarkan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Nah, sebuah konsep sosiologi, sebuah konsep antropologi. Antropologi itu ilmu tentang asal-usul bangsa. Itu antropologi. Nah, dari ilmu antropologi muncul ilmu sosiologi. Dari itu muncul sejarah. Nah, di dalam hidup berbangsa dan bernegara ternyata ada istilah. Satu-satunya penyebab bangsa itu tidak punya harga diri bukan karena miskin, bukan. Ternyata ada fakta dalam sosiologi dan antropologi. Sebuah bangsa tidak akan punya harga diri kalau tidak tahu sejarahnya.
Wah, itu konsep yang luar biasa. Dan itu betul. Nah, hebatnya di dunia ini hanya ada dua bangsa yang sejarahnya kuat tertulis. Cuma ada dua yang paling teliti, bisa dirujuk, dirunut sampai ke berapa ribu tahun sebelum ini. Dua bangsa itu hampir punya peradaban yang sama, punya kebiasaan dan budaya yang bersama, yaitu Israel dan Tiongkok. Saudara lihat saja sejarah dunia. Ternyata dua bangsa ini Israel dan Tiongkok. Itu dua bangsa yang sejarahnya sangat lengkap, tertulis rapi. Nah, otomatis bangsa yang begitu kuat menulis sejarahnya, itu otomatis mereka akan punya silsilah yang teliti juga. Bayangkan, tahun 92 di kota, kalau nggak salah Seville, saya bacanya gimana, di salah satu kota kecil di Spanyol. Seville itu Spanyol atau Portugal? Maaf saya lupa. Itu ada peristiwa besar. Orang-orang Yahudi seluruh dunia kumpul untuk memperingati sejarah yang terjadi tahun 1492. Bayangkan. Berarti ketika mereka merayakan hari itu berusia 500 tahun. Dan di dalam upacara itu, sejarah itu, masih tertulis rapi generasi pertama yang ada di peristiwa itu bisa dirunut, ditulis sampai ke bayi yang lahir tahun 91. Jadi ketika itu yang termuda umur 1 tahun, itu urutannya jelas. Wah, saya kagum. Nah, itu orang Yahudi dan orang Tiongkok. Saudara, Mazmur 78 ini luar biasa. Maka itu jangan pernah kita lupa sejarah. Saya ulangi lagi, satu-satunya penyebab sebuah bangsa nggak punya harga diri kalau bangsa itu nggak punya sejarah atau lupa sejarah. Oke, kita kembali ke Mazmur 78. Wah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Mazmur 78. Kita melihat ini. Oke, tadi ayat berapa ya? Bentar, saya charger dulu. Oke. Ya. Ayat 4 ya. Tadi sampai ayat 7. Oh, ayat 7 ya. Oke. Oke, saya baca mulai ayat 5 dulu dah ya. Ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Perintah, saudara, perintah. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Naik, V. Supaya anak-anak yang akan lahir nanti bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Seru nggak ini, saudara? Maka itu ayo kita belajar sejarah ini. Supaya mereka ayat 7, Mazmur 78 ya, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan
perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Aduh, ngeri. Angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Tuhan. Ya, saya lompat ayat 11. Nah ini jangan terjadi, supaya kita sampai tua senior pun tetap berkarakter. Ya, share. Haleluya, shalom. Pak, senang sekali kamu ikut. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan melupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, di belahnya laut. Nah ini cerita diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Bisa bayangkan ya, waktu laut itu terbelah, tidak ada tembok, tidak ada apa-apa penahannya, air, tapi nggak tumpah. Ya, saya ulangi ayat 13, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Nah dari peristiwa ini saya menemukan ternyata GPS pertama di dunia. Tahu GPS ya? Sebuah teknologi lewat satelit yang membuat manusia nggak pernah kesasar, nggak perlu kesasar karena ada petunjuk arah yang akurat. Bisa Google Map, ya GPS, bisa Waze atau WhatsApp, macam-macam. Ternyata GPS pertama di dunia ini, ya tiang awan dan tiang api itu. Wih, keren sekali Bapak kita ini. Lalu dikembangkan dengan teknologi sekarang. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya, padang gurun. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Aduh, tapi bangsa itu, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Tuhan dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Ini semua sejarah dan diulang-ulang. Maka itu ayo mulai hari ini supaya anak cucu cicit kita tidak kehilangan sejarahnya, maka kita yang senior ini wajib mengulang-ulang menceritakan kepada anak cucu kita. Maka itu saya kalau ngajar seperti kalau saudara sering ikuti saya suka bicara sejarah, bagaimana mulainya, tahun berapa, ada apa. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sangat indah. Saya punya pengalaman yang unik. Tahun 97 kira-kira. Waktu itu untuk kesekian kalinya saya ada di daerah Kerayan, Kalimantan Utara sekarang. Di suku Dayak Lundaya. Nah, hari itu saya nginap di rumah salah satu tokoh. Ya, salah satu dari baptisan pertama yang masih hidup. Ya, Injil masuk ke suku Lundaya ini tahun 31. Ya, lalu tahun 32 ada baptisan yang pertama. Nah, namanya seorang dipanggil kakek Teko Tebare. Waktu itu umurnya enggak tahu jelas, usia 80 lebih. Karena dia dibaptis tahun 32 waktu masih remaja. Lalu waktu saya nginap, lalu kakek Teko ini keluarkan sebuah buku. Ya, masih pakai tulisan tangan rapi sekali, tulisan orang tua dulu. Wih, dari birth, malam, apa kabar kalian? Ya, lihat ini.
Terus saya disuruh baca. Tolong Pak Daniel baca. Itu ternyata kakek Teko ini nulis nama-nama penginjil. Baik orang kulit putih, orang Eropa, orang Amerika yang pernah datang ke Krayan dari tahun 30-an itu sampai orang-orang Indonesia, orang Sangir, orang Minahasa, orang Maluku, ada nama semuanya itu. Lalu pertanyaan kakek Teko ini, mungkin ada yang kenal atau yang tahu. Dalam hati, ini nama-nama tahun 30-an, tahun 40-an, saya belum lahir. Mau ketemu di mana dengan orang-orang ini? Kakek Teko bahkan cerita, sekian sebagian besar mereka sudah meninggal. Nah, karena saya suka sejarah, saya coba baca, ya, belum ada listrik waktu itu, masih pakai lampu minyak malam. Tiba-tiba saya kebaca satu nama, Y. Tetelepta. Wah, kalau memang ini adalah Opa Tetelepta yang waktu itu masih hidup, ada di Nabire. Tuhan panggil dia umur 90 lebih. Terus saya tanya, kakek, orangnya kayak apa? Dia orang Maluku, kulit hitam, tapi kecil-kecil. Nah, yang membuat saya yakin, kakek Teko bilang suaranya kenceng, keras. Oh iya? Coba cerita. Ternyata Opa Tetelepta ini penginjil dari Maluku yang masuk ke Krayan tahun 37. Bayangkan saudara, tahun 37. Kakek Teko cerita, ini penginjil hebat. Kami diajar 4 tahun sampai tahun 41. Opa Tetelepta ini keliling Krayan. Waktu itu belum ada. Sampai sekarang saja jam 8 apalagi 97, mobil masih jarang, motor juga jarang. Jadi kemana-mana jalan kaki. Lalu kakek Teko bilang, berapa kali orang ini sakit kena malaria, tapi tetap berkhotbah dan ditandu, dipikul. Wah, berapa kali jatuh karena pas hujan itu licin jalanan. Wah, saya penasaran. Mungkin ini yang di Nabire di Papua. Ya, saya dengar dia ada di Papua, cuma saya nggak tahu di mana. Saudara, saya penasaran. Setelah dari Krayan saya balik ke Papua, saya tanya kepada Opa Tetelepta. Ternyata betul, dia pernah ke Krayan. Nah, cuma masalahnya, ketika dia sebut nama-nama kampung, nggak ada satupun yang ada yang saya ingat. Karena nama-nama kampung tahun 37 sampai 41 dan ini tahun 97 sudah nggak ada. Sudah lain ceritanya. Tapi Opa Tetelepta bisa cerita. Berapa waktu kemudian saya balik ke Krayan lagi, saya ketemu kakek Teko. Kakek, saya ketemu. Oh iya, aduh, kalau boleh. Ini permintaannya, aduh, ya lucu, ya mengharukan. Kalau boleh, sebelum kami dipanggil Tuhan, kalau boleh ketemu. Kalau saya rasanya nggak sanggup untuk ke Papua, mungkin dia masih sanggup untuk ke Krayan. Wah, saya jadi semangat saudara. Balik lagi saya ke Nabire, saya cerita. Opa Tetelepta jawab, nggak mungkin juga saya sanggup ke Krayan. Sampai sekarang ini contoh ya, saya terakhir ke Krayan itu tanggal 6 ketarakan tanggal 6 saya masuk Krayan. Seharusnya pakai map. Itu aja barusan bulan ini 6 Juli ternyata ada perubahan. Tidak ada penerbangan dari Tarakan ke Lombangan. Maka saya dialihkan harus naik speedboat
dari Pelabuhan Tarakan ke Nunukan. Dan itu harus nginap semalam. Tahun ini loh saudara, bulan Juli ini ya 6 Juli 2026. Hampir 3 jam kami di laut baru sampai Nunukan. Nunukan sudah berbatasan dengan Malaysia. Nginap semalam, besok naik pesawat kecil yang cuma isi 12 penumpang. Itu pun 2 pilot dan kopilot, maka 10 kursi penumpang. Sampai Krayan. Tanggal 10 saya harus keluar dari Lombawan Krayan ke Makassar. Wah, kesulitan lagi penerbangan itu. Akhirnya saya harus naik pesawat Auri yang nomad itu. Isinya cuma 22 kursi penumpang saja. Belum pilot dan kopilotnya yang duduknya berhadapan-hadapan itu kayak naik angkot. Itu tahun 2026 aja masih begitu susah. Maka itu kakek tetek opa tetek apa bilang nggak sanggup kalau saya suruh balik ke Krayan. Ya akhirnya menyedihkan. Satu persatu dari dua orang tua ini dipanggil Tuhan. Nggak pernah ketemu lagi di dunia ini. Nah, itu sejarah. Aduh, kalau saya cerita ini luar biasa. Saudara, itu sebabnya kita harus tahu. Dulu ada orang tua namanya Opa Tita Helu di Nabire ini. Nah, Opa Tita Helu dengan Opa Tetelepta ini satu angkatan. Tahun 30-an akhir sampai 50-an awal. Di antara sekian puluh orang, 2 ini yang masih hidup. Itu cerita. Mereka itu yang membangun lapangan-lapangan terbang airstrip dengan jalan kaki pakai manual. Bayangkan membuat lapangan terbang manual pakai tangan, digali-gali, nggak ada alat berat. Bagaimana membawa alat berat? Lapangannya belum ada. Wah, dalam cerita mereka betapa luar biasa mereka memberitakan Injil. Membuat lapangan terbang pakai tangan, alat seadanya. Berapa tahun baru selesai satu airstrip. Setelah selesai baru pesawat misi itu mendarat. Saudara, ada banyak kisah sejarah. Nah, mari kita lihat. Maaf ya, senior berkarakter. Eunike dan Lois. Maaf. Saya pesan kepada orang-orang tua. Khususnya orang-orang yang kaya secara materi. Catat ini. Jangan sekali-kali meninggalkan warisan yang berupa harta benda kepada anak-anak kita. Jangan. Lebih baik, ya. Marson, baru muncul ini anak saya dari Krayan. Ya, Marson di mana sekarang? Papa lupa kamu tugas di mana itu. Ya, Papa masuk ke Krayan minggu yang lalu. Oke. Nah, saudara, bersyukur kalau kita kaya tidak mewariskan kekayaan untuk anak-anak kita. Kenapa? Maaf, walaupun tidak semua, tapi ada yang menyedihkan. Biasanya anak-anak itu baik. Betul ya, anak-anak itu baik. Tapi maaf, mantu-mantu. Maaf loh ya saya cerita ini. Maka itu kenapa setelah anak-anak menikah kita tidak tahu karakter mantu-mantu bagaimana. Nah, biasanya orang tua kaya yang mewariskan kekayaan materi kepada anak-anaknya, maaf. Nah, mantu-mantu ini yang bisa jadi masalah. Maaf loh ya saya ngomong ini, jangan tersinggung. Maka itu perlu sekali kita menjaga. Jadi warisan terbaik, tolong catat.
harusnya warisan iman seperti Oma Yunika, seperti Mama Lois yang meneruskannya ke Timotius. Oh, Marson di Sebatik. Saya nggak ketemu nak, Papa ke Nunukan minggu yang lalu tanggal 6 ya. Nah, ini yang kita harus jaga. Lebih baik kita mewariskan iman, takut akan Tuhan kepada anak cucu cicit kita. Harusnya begitu. Maka kalau kita mewariskan iman, maka hebat. Oke, kita lihat sekarang Yesaya 48. Yesaya, benar ya? Ada komen di TikTok saya, benar ya. Yesaya 48, mulai ayat 17. Ya. Apa yang terjadi? Yesaya 48 mulai 17. Terima kasih Papa untuk hal yang luar biasa. Ayat 17. Sayang ya Marson, Papa lama nggak ketemu kamu ini. Ini anak saya namanya Marson, sekarang jadi gembala di Pulau Sebatik. Nak Sebatik itu masih masuk Indonesia atau sudah Malaysia ya? Maaf, Papa lupain. Saya ketemu anak saya Marson Yunus ini kira-kira tahun awal 2000-an kalau tidak salah. Ya ingat ya Marson, waktu itu di Longumung ya atau di Lembudut. Papa lupa, main bola kamu. Ya, udah saya baca. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini Tuhan kita, ini Papa kita di surga, mengajar dan menuntun. Lalu 48. Sekiranya tawaran, ajakan, sekiranya engkau, kita semua, khususnya Papa Mama, memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan yang mengajar dan menuntun. Maka ya sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, saudara dan saya bersama istri suami kita sebagai papa mama, sebagai opa oma, kita ini memperhatikan, mentaati hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita sebagai orang tua, sebagai opa oma, kakek nenek akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wih, ini yang luar biasa. Ini warisan. Jadi kalau kita melimpah dengan damai sejahtera seperti sungai nggak pernah kering, kalau kebahagiaan kita terus ada seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wih, ini luar biasa. Ini yang mengherankan. Coba lihat ayat 19. Disebut dengan jelas dampaknya ke siapa. Ingat, kita masih pada tema senior berkarakter. Bagaimana jadi papa mama yang berkarakter baik, punya integritas baik, punya etika, kelakuan, sejarah, nama baik. Maka keturunanmu, saudara, ini Tuhan kita. Jadi ketaatan kita kepada firman itu membawa dampak yang luar biasa. Saya ulangi, keturunan kita itu kena dampak karena ketaatan kita. Maka keturunanmu akan seperti pasir
dan anak cucumu seperti pas kersik banyaknya, bukan soal jumlahnya, saudara. Kalau cuma jumlahnya, oke. Maaf, bisa aja kita punya banyak anak, banyak cucu, banyak cicit, bisa saja. Tapi kalau cuma banyak, tapi anak cucu cicit kita tidak punya karakter yang seharusnya miliki karakter kakek nenek, opa oma dan papa mamanya, maka percuma keturunan yang banyak. Tapi lihat firman ini, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Bukan itu, bukan jumlahnya, tapi lihat, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Coba Phil pakai berapa terjemahan ayat 19. Oh Marson, ketemu di Long Umum 2004 ya nak. Ketemu di Long Umum waktu ibadah Pekan Pemuda Saudara Kerayan tahun 2004. Pulau Sebatik terbagi dua. Oh ada Indonesia, ada Malaysianya ya. Makasih Marson untuk penjelasanmu ini. Oh 2004 ini saya ketemu anak saya. Ya sekarang jadi gembala. Cucu papa berapa dari kalian? Ada AJT. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti butiran-butirannya. Oke, bukan jumlahnya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau dihancurkan di hadapanku. Jadi nama anak cucu cicit kita tetap ada, tetap eksis. PS, keturunanmu akan sebanyak butir-butir pasir. Aku, Yahweh Tuhan, menjamin mereka tidak akan dibinasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. MLT. Dan benihmu akan seperti pasir. Dan buah kandung benihmu seperti butiran pasir. Namanya, nama anak cucu cicit kita. Weh, terima kasih Pak. Tidak akan pernah dibuang atau dilenyapkan dari hadapanku. Salah biar. Keturunanmu sudah seperti pasir. Anak cucumu seperti butiran pasir. Bukan itu yang penting. Nama mereka tidak akan lenyap atau punah dari hadapanmu. Hebat bukan? Terima kasih. Oke, Pri, terima kasih. Papa kamu hadir. Saudara, ini janjinya. Coba VMD-nya. Bangga enggak? Kalau nama anak cucu cicit kita enggak dibuang, tetap ada di hadirat Tuhan, berarti mereka orang-orang yang. Jika kamu menaati aku, kamu akan mempunyai banyak anak sebanyak pasir. Jika kamu menaati aku, kamu tidak akan binasa. Ya, FYI, keturunanmu naik Phil. Keturunanmu akan menjadi sebanyak pasir di pantai. Demikian banyaknya sehingga tidak dapat dihitung. Dan kamu tidak akan dimusnahkan dari hadapanmu. Mari Papa Mama, jangan tertuduh kalau saya bicara ini. Coba masing-masing kita Papa Mama menanyakan, anakku nomor 1 di mana ya? Anakku nomor 2 sekarang sedang apa ya? Anakku ketiga ngapain ya? Maaf. Karena pertanyaan ini bisa mempunyai beda-beda jawaban.
Oh Tuhan, tolong kami. Oh cucu papa 2 ya, laki-laki yang bungsu kelas 3 SMA, yang sulung kelas 2 SMP. Oh, yang sulung nak 3 SMA, yang bungsu 2 SMA. Sekarang ya, di mana anak kita sekarang? Sedang apa? Apakah semua keturunan kita tetap takut akan Tuhan? Seperti iman yang dimiliki Timotius dari neneknya, dari mamanya, dan terus diwariskan sampai ke generasi ketiga. Ayo kita perhatikan. Terpujilah Tuhan kalau semua keturunan kita eksis di hadapan Tuhan. Karena mereka melihat hidup kita, opa, oma, papa, mama, itu takut akan Tuhan. Oke, sebelum saya akhiri, ayo bisa cerita enggak? Kenapa kok milih tema ini, ayo? Atau ada yang milih? Ayo bisa cerita? Sebentar ya, Bu Ayu. Dalam beberapa minggu ini saya sedang tertarik untuk mengulas tentang parenting, Oh, Kuda. parenting. Baik. Jadi salah satunya saya melihat sosok Timotius ini luar biasa. Dia Amin. menjadi salah satu murid Paulus yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena orang tuanya itu. Itu kira-kira. Kuda. Oh, itu yang Ayu pikirkan. Sebentar ya. Supaya ya. Jadi ternyata tema yang dipilih hari ini Ibu Ayu itu sebagai koordinator FBF, FBF ya, FBF ya. Itu melihat jangan sampai ada keturunan yang salah parenting, menjadi orang tua. Saya punya istilah ini. Menjadi tua itu otomatis. Ya. Tapi menjadi orang tua itu harus belajar. Saya ulangi ya. Menjadi tua itu otomatis. Tapi menjadi orang tua itu harus belajar. Setuju ya? Nah, itu dia. Terima kasih Ayu karena prinsip ini ya. Sehingga hari ini kita dapat tema senior berkarakter luar biasa. Baik, ayo papa mama kita menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya anak cucu kita tetap takut akan Tuhan. Mereka namanya nggak akan diputus, nggak akan dihapus, dan tetap eksis, ada sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan kita itu Tuhan generasi. Wih, ini keren sekali. Nah, satu kali saya punya pengalaman yang unik. Kita buka kitab Rut pasal 4 mulai ayat 18. Rut pasal 4 mulai ayat 18. Nah, ini karakter yang kita harus siapkan sebagai orang tua ya, senior berkarakter. Rut pasal 4. Satu hari saudara, Papa itu mengajak saya untuk mencari. Daniel carikan perikop yang nggak bisa dikhotbahkan. Gimana ada perikop Alkitab yang nggak bisa dikhotbahkan? Ya karena disuruh cari, ya saya cari. Saya nggak tahu bagaimana sampai di kitab Rut pasal yang keempat. Lihat judulnya, ayat 18, silsilah Daud. Ingat tadi hanya ada 2 suku bangsa yang paling ketat soal silsilah
soal sejarah yang begitu kuat Israel dan Tiongkok. Nah, lihat ini. Rut 4 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Setelah saya baca, saya bergurau kepada Bapa di surga. Papa, saya ketemu perikop yang pendeta siapapun gak bisa khotbah. Sekarang bayangkan, ini perikop yang unik. Nama orang memperanakan. Nama orang memperanakan. Gak ada kata lain. Ayo, mau khotbah apa? Jadi saya tertawa. Papa, ini ayatnya. Gak ada orang bisa khotbah. Cuma nama orang memperanakan, nama orang memperanakan. Maaf. Tuhan tahu saya bodoh. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan. Itu membuat saya bertobat tentang ayat ini. Saya lupa bulannya, tapi saya ingat tahunnya. Kapan? Ini tahun 96 ke 97. Saya di Nabire. Suatu siang, panas, jam 2, jam 3. Roh Kudus menyuruh saya ke asrama. Saya bilang, Papa, jam ini jam tidurnya anak-anak. Biasanya kalau saya ke asrama, saya main dengan anak-anak. Nah, saya ngerti, tapi di jam tidur. Tapi saya dipaksa, ya sudah. Saya ke sana, ya betul, anak-anak tidur. Setelah saya ngomong sedikit dengan guru-guru dan pengasuh, maka saya tumpangkan tangan saya di kepala anak-anak sedang tidur. Waktu itu belum banyak, ya, karena sekolah kami baru mulai. Saya balik lagi. Ayat ini muncul. Nah, terus Roh Kudus dia tanya begini, Daniel, hanya untuk menemukan Daud supaya lahir Kristus, penyelamat dunia. Aku Yahweh Tuhan perlu berapa generasi? Wih saudara, ketika pertanyaan itu muncul, saya buka lagi ayat ini. Langsung saya hitung. Hanya untuk mendapatkan Daud berapa generasi Yahweh Tuhan cari persiapannya. Oh Tuhan ampuni. Baca. Inilah keturunan Peres. 1. Peres memperanakan Hesron. 2. Hesron memperanakan Ram. 3. Ram memperanakan Aminadab. 4. Aminadab memperanakan Nahason. 5. Nahason memperanakan Salmon. 6. Salmon memperanakan Boas. 7. Boas memperanakan Obed. 8. Obed memperanakan Isai. 9. Isai memperanakan Daud. Setelah saya hitung, hanya untuk mendapat Daud, Tuhan perlu persiapan 9 generasi. Saya menangis, saya bertobat. Maaf, dipersiapkan 9 generasi. Itu pun Daud masih bisa gagal. Saudara perhatikan.
hancur hati saya. Maka itu generasi muda, tolong ya papa mama siapkan anak-anak. Saya menemukan ada 3 penyebab orang salah menikah. Ada 3 penyebab saja. 1, salah waktu. Jadi masih kecil-kecil sudah jadi papa mama, istilah saya. Dan kalau orang menikah salah waktu, masih kecil-kecil sudah jadi papa mama, istilah saya ini, pasti papa mamanya lebih lucu dari anaknya. Malu nggak ini? Nomor 2, orang salah menikah itu karena menikah dengan orang yang salah. Harusnya bukan itu. Rusak. Nomor 3, penyebab kesalahan menikah, salah mata. Karena milihnya pakai mata, maka pasti rusak. Kenapa? Kalau orang milih pakai mata, supaya singkatnya, saya ajari begini. Kalau ada orang salah mata dalam menikah, ini istilah supaya gampang dimengerti, maafkan saya. Lebih baik yang disimpan itu foto SMA. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Kalau orang salah mata dalam menikah, itu celaka. Sebab orang yang salah mata itu berharap istrinya terus tetap cantik, suaminya tetap cakep. Nah, padahal usia tidak bisa menipu. Maka itu 90% penyebab perselingkuhan karena salah mata. Nah, kurang ajarnya manusia. Kita ini nggak bisa ngelihat ke diri sendiri, pinter ngelihat ke orang lain. Nah, ketika kita melihat ke sebelah, ke pasangan kita ini, kok dia nggak seperti masih muda dulu, goblokmu pertanyaanmu, kamu juga sudah berubah kok, tapi nggak bisa melihat. Di situ perselingkuhan terjadi. Maka itu catat, inilah 3 penyebab orang rusak pernikahannya. Salah waktu, salah orang, dan salah mata. Ayo berubah. Nah, maka itu 9 generasi dipersiapkan hanya untuk dapat Daud. Itu pun masih bisa salah. Apalagi kalau pernikahan tanpa persiapan. Aduh. Setuju? Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau diskusi? Ada yang mau nambahkan? Silakan. Ayo yang mimpin. Ya. Oi Sam, shalom, senang sekali kemudian kamu ada. Ada? Mau diskusi? Woi Joyce, apa kabar? Senang. Ada nggak? Ayo, bagaimana? Baik, terima kasih Kuden yang sudah menyampaikan. Sama-sama. Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya silakan. Ya, bagaimana? Ada? Jelas semua ya, kita jaga ya hidup kita. Supaya generasi setelah kita itu orang-orang hebat semuanya. Haleluya. Amin. Oke, jadi senior berkarakter. Kita cek anak cucu cicit kita. Takut Tuhan, iman mereka bagaimana. Ya, itu tergantung kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Oke. Terima kasih.